One, two, three, fuck it. What's going on, Let's Squad? What's happening? What is going on? Kali ini gua mau berangkat ke kantor. Kebetulan lagi bawa si ER6F, si Ninja 650R. Karena gua ini tuh mau itu, guys. Ini kayak video perpisahan gue sama ER6F. Sebentar, sebelum kaget. Gua bukan, maksudnya video perpisahan itu bukan gue jual nih motor ya, tapi kayak gue itu mau rombak nih motor. Anjay. Jadi kayak gue itu pengen modif nih motor. Ini kayak video perpisahan sementara gue sama si Ninja 650R gue. Jadi ntar itu si R6F ini mau gue bawa ke Starseed Auto Garage, ke bengkelnya si Mike. Gue mau rubah warna, mau ngecat, terus ya pokoknya nanti kalau udah jadi tampilan si R6F ini bakal berubah total lah, intinya gitu. Ntar makanya itu kayak gue itu nggak bikin itu, guys. Kayak gue itu mikir gue nggak bikin video kayak review motor baru Ninja 650R gitu. Gue kayak belum bikin kayak gitu. Harusnya kan bikin, cuman gue memang belum sengaja nggak bikin dulu karena ya kayak apa ya, gue pingin modif dulu gitu loh, baru sekalian ntar lah di reveal. Kenapa kok modif dulu? Padahal bang kan bisa dibikin kayak seri bike rebuild series gitu. Padahal orang-orang juga suka tuh nonton bike rebuild series. Karena alasan gue itu bike rebuild series untuk season 2 yang harusnya itu adalah Ninja 650R itu beda kayak season 1 yang Satria FU gue. Karena ya dari motor udah beda, terus kalau motornya beda, ini cc-nya lebih gede kan. Kalau cc-nya lebih gede, biaya yang dikeluarkan itu otomatis lebih besar gitu. Dan kalau bike rebuild series season 1 itu kenapa kok bisa cepet? Karena ya biaya yang dikeluarkan itu bagi gue sih ya nggak terlalu banyak gitu. Tapi kalau untuk Ninja 650 itu biaya yang dikeluarkan itu gue nggak bisa kayak langsung ngeluarin duit semua gitu loh. Jadi kayak harus bertahap, dan bertahapnya itu juga pasti bakal lama karena ya kondisi pandemi kayak gini juga kan. Kondisi pandemi kayak gini juga, ekonomi semakin turun, pemasukan gue juga semakin turun, omset gue juga turun. Nggak bisa bikin bike rebuild series untuk season 2 di Ninja 650. Makanya itu ya akhirnya gue mikir ya udahlah, gue bikin video bike reveal aja. Ntar kalau ada modif lain, kan ini kan mau berubah total. Nah, habis itu kayak ada pernak-pernik, mungkin pasang kayak spion bar end tuh kan, kayak gue pasti isi pasang spion bar end sih, kayak gitu-gitu, video-video kayak gitu yang parts-parts lainnya yang mau gue pasang ke si R6F ini. Gue bakal bikin video biasa aja gitu, bukan video bike rebuild series. Karena apa ya, setelah gue total ya, emang udah gue total sih kayak parts-parts yang mau gue beli. Ya walaupun emang yang mau gue beli itu sebenarnya ya modif kali ini untuk si ER6F itu kayaknya gue hitung-hitung ya, kemarin gue hitung-hitung itu nggak sampai 2 digit sih sebenarnya ya. Sebenarnya itu nggak sampai 2 digit. Tapi kayak sayang aja gitu sih, kayak gue mengeluarkan langsung duit segitu. Ya walaupun nggak sampai 2 digit, kayaknya sayang aja gitu loh. Dan gua itu kayak pengen sharing info kalau kalian pengen motor kalian jadi bagus itu kalian nggak harus ngeluarin duit yang mahal kok gitu. Nggak harus kalian beli part-part head-on mungkin kayak kiri aku 1 kanan Brembo gitu, enggak. Masih apa ya, banyak opsi lah gitu. Pokoknya gimana caranya kalian bikin motor kalian tampilannya jadi bagus kan gitu. Dan demikian pula di Satria FU gue ya, di Project Bike Rebuild Series ya. Bahkan kayak dulu itu di Bike Rebuild Series season 1 itu ada yang komen waktu bike reveal. Ada yang komen kayak gini, modifanmu murah. Entah, koreksi kalau gue salah ya. Kalau nggak salah itu dia ngomong modifanmu murah atau modifanmu murahan gitu loh. Kayaknya sih modifanmu murah ya. Modifanmu murah, tapi bahasamu kayak modif head-on gitu. Ya menurut gue itu
kalau kita ngelihat dari sisi kacamata positif, itu adalah sebuah ujian. Karena kenapa? Gua modif Satria FU gue itu dengan sedemikian sedemikian murah, tapi cara membawakan kontennya gue itu seakan-akan itu adalah modif yang head on. Intinya kan berarti gue membawakan konten itu dengan baik dong gitu kan, kalau kita mau ngeliat dari kacamata positif ya. Tapi kalau kita mau ngeliat dari kacamata negatif, kata-kata modifanmu murah tapi bahasamu kayak modif head on. Intinya kayak kita ini kayak sok-sokan nih loh, wah gue modif ini, gue modif ini, padahal itu modifan parts murah aja dilebih-lebihin bahasanya kayak gitu kan, kalau kita mau lihat dari kacamata negatif. Tapi kalian jangan lihat dari sisi itu, kalian yang harus kalian petik itu ya dari sisi positif aja. Intinya nggak masalah seberapa mahal motor kalian atau seberapa mahal modifan kalian, yang penting gimana sih caranya kalian ngemas motor kalian itu bisa terlihat mahal gitu aja. Ya gue emang agak sedikit perfeksionis sih orangnya jadi kayak pengen sesuatu memberikan yang terbaik terus gitulah. Ya demikian dengan ER Ninja 650R ini ya. Gua harap bisa membuat kalian kayak kaget dan gak nyangka, wih gila kok ternyata modifnya kayak gini gitu. Kayak gua itu optimis kalau modifan gua kali ini tuh kayak apa ya gua optimis banget kalau modifan kayak ini tuh kayak gua itu ini sesuatu yang baru banget lah buat gua lah. Dan gua belum pernah nyoba ini sebelumnya gitu loh. Yang pasti gue bakal berganti warna. Kalian mau tahu warnanya apaan? Tunggu aja, sabar aja. Gue juga nggak sabar sebenarnya sih, karena gue nggak pengen warna putih. Udah kayak gue udah punya motor dengan warna putih di Clara ya, di Satria FU gue. Jadi buat apa gue nih motor pakai warna putih gitu. My God. Oh yang pasti, dan motor ini juga perlu servis. Ntar juga mau diservis sama bengkelnya Mike. Jadi mereka itu kayak Starseed itu kayak bisa kalian mau ngecatin motor, terus kalian mau bikin carbon parts gitu ya, kayak part-part karbon gitu, nggak usah beli part kalian di karbon gitu bisa. Terus kayak kalian mau apa ya, airbrush gitu ya bisa. Terus kayak kalian pengen servis itu bisa, mekaniknya Mas Rosat. Jadi nggak usah ditanya lagi, Mas Rosat itu kayak mekanik gua dari dulu sih andalan gua sih emang. Banyak lah mereka bisa banyak, dan dilihat-lihat juga garapannya mereka juga bagus gitu, nggak jelek. Ntar lihat aja lah hasil dari si ER6F ini gimana habis dikerjain sama mereka gitu. Dan gue juga sebenarnya belum kasih nama ya sama nih motor ya. Gua kan belum info ke kalian juga mau kasih nama nih motor itu apa. Jadi kayak sekalian aja gitu loh, sekalian ntar waktu bike reveal gua kasih namanya apa. Gua berpisah sama nih motor itu nggak sebentar, agak cukup lama lah. Bagi gue sih agak cukup lama gitu loh, selama gua nunggu plat motor gua ini. Ini plat motor gua kan baru gitu, jadi kayak bikin plat baru. Dan prosesnya itu gila, lumayan lama loh ternyata. Biasanya sih cepat ya, mungkin karena pandemi ya. Mungkin karena pandemi jadi keterbatasan SDM. Jadi mungkin agak lebih lama. Ntar bakal ninggal nih motor, terus gua bakal perpisah sama si Ninja 650R ini sekitar kurang lebih ya sebulan lah, kurang lebih. Gila, tapi nggak kerasa banget loh ya, karena pandemi kayak gini tuh tiba-tiba sekarang udah bulan Agustus aja, gila loh. Gue juga aslinya ya sama anak-anak itu pengen touring sebenarnya. Ini kan berhubung juga lagi musim panas kan gitu. Udah ada rencana sih, opsinya kapan hari itu kalau nggak ke Malaysia, ke Bali gitu. Kalau ke Malaysia ya sewa motor di sana. Kalau ke Bali bawa motor sendiri-sendiri gitu. Gue pengen ke Bali sih. Kayak ke Malaysianya ntar dulu lah, kayak kangen banget sama Bali gitu. Gue nggak bisa sih emang berpisah dari Bali sih. Dan gue juga beli ini motor itu ya, ER6F itu gue beli kapan ya? Kalau nggak salah itu bulan Juni deh kalau nggak salah. Seingat gue sih Juni. Nah kalian bayangin tuh, dari Juni ya, Juni, Juli, sekarang Agustus, udah 2 bulan loh. 2 bulan itu kayak gue ngerasanya gitu kayak gue baru beli ini motor tuh kemarin. Kayak ya emang bener-bener gue nggak pernah pakai nih motor gitu loh. Gue pakai nih motor juga beberapa kali, palingan
5 kali nggak ada loh dalam 2 bulan itu gua pakai jalan nih motor. Kayak cepet banget, gak kerasa gitu loh gara-gara pandemi kayak gini. Kalau ditanya kenapa kok nggak modif hedon sih bang, atau kasih part-part hedonnya dong kayak Öhlins, Brembo gini-gini, ya itu tadi guys, gue itu kayak nggak mau mengandalkan part hedon sih. Emang kalau misalkan kita modif dengan part-part yang mahal, yang brand ternama kayak yang brand hedon, ya emang sih kayak otomatis kayak kualitas itu ningkat, terus image juga ningkat gitu. Tapi kayak gue itu nggak mau mengandalkan mereka gitu loh. Gue itu kayak pengen nyeleneh sendiri gitu, kayak pengen nunjukin bahwa modif itu nggak harus hedon sebenarnya. Kalian modif dengan part yang biasa pun ya bisa terlihat hedon kok gitu. Tapi bukan berarti beli yang KW ya, nggak gitu juga gitu. Masih ada banyak yang ori-ori tapi juga bagus-bagus gitu. Dan sebenarnya di motor ini gua udah modif beberapa sih sebenarnya. Ya gua sebutin langsung aja lah di sini lah. Yang bisa kalian lihat sekarang ini adalah stang ya. Stang ini udah gue modif. Awalnya stangnya Ninja 650R ini tuh dia tuh nggak kayak gini coy. Dia tuh tetap apa fat bar, cuman bedanya dia tuh tinggi. Dia itu fat barnya itu kisarannya itu tingginya mungkin segini lah. Nah segini, tinggi banget, kayak seret gitu, tinggi lah pokoknya. Dan ya kalian tahu gua nggak demen motor kayak gituan. Gua demennya lebih demen motor sport gitu. Ya akhirnya gua gantilah ke stang yang lebih nunduk. Awalnya kalian tahu di R25 kan, R25 gue yang lama si Alfi tuh dia dulu kan pakai stang Bipro ya, stang Bipro yang jepit yang nunduk banget gitu. Nah dipasang di motor ini tuh sebenarnya bisa banget karena ukurannya sama kan, sama-sama shocknya kan diameternya 37 mm. Itu bisa masuk, cuman kalau dipakai belok itu kalian nggak bisa, karena stang Bipro kalian itu bakal mentok sama ini tangki, terus nggak bisa belok ke depan gitu. Depannya itu kayak mentok sama bodi depannya ini yang hitam-hitam yang ini, itu bakal mentok ke situ. Terus holder ini tuh kayak bakal mentok ke bagian sini, kayak gesek-gesek gitu. Jadi nggak bisa, kayak emang stang Bipro itu terlalu pendek gitu loh, nggak bisa dipasang di motor ini. Ada opsi lain sih sebenarnya, kalian pasangin stang standarnya R25 ya, stang standarnya R25, stang orinya itu di motor ini bisa. Itu yang kayak ini, itu yang standarnya di motor ini bisa dan nggak mentok. Jadi kalian mau pakai belok, kalian itu mau pakai rating apa-apa itu aman. Anggapannya itu ya bisa banget, nggak ada masalah gitu. Kayak dipikir-pikir gua cari opsi yang lain biar tampilannya agak sedikit nyeleneh gitu. Akhirnya gua pakai ini stang fat bar. Ini adalah stang orinya Z250 SL. Nah dia itu baplang gini ya, fat bar gini. Nah, tapi dia itu kayak pendek banget nunduk. Dia tuh stangnya fat bar tapi nunduk. Dan kalau kalian bandingin kayak misalkan ini turun ya, stang standarnya R25 sama ini tingginya kurang lebih sama, malah bahkan menurut gue itu lebih nunduk ini loh. Terus gue juga ada modif single seat di belakang tuh, single seat warna hitam, tapi ntar juga bakal diganti warnanya. Terus ada modif lagi, wih mendung juga nih, bahaya. Gak baca hujan coy. Gue modif ban ya, pasti ban dari Michelin Power 5. Terus gue modif tail tidy, itu modif gue sih, stang, single seat, tail tidy, ban. Untuk sementara cuman itu doang ya, walaupun ntar kalau habis selesai digarap sama Starseed modifnya belum selesai sih. Itu kayak baru gua stage 1, gua bagi kayak 2 stage gitu, stage 1 dan stage 2. Stage 1-nya ya berubah total lah tampilannya pokoknya, stage 2-nya ntar pernak-pernik. Ya mungkin gitu aja guys untuk video kali ini ya, gua udah ngomong panjang lebar, ini pasti juga videonya panjang. Selamat datang buat kalian yang baru nonton channel gua, dan always stay safe ya. And until next time, I'll see you guys on the next video. Bye bye.